Halo, perkenalkan, saya Muhammad Saudin Gurianto. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Mata kuliah ini mempelajari tentang penguasaan konsep gerak yang nantinya akan digunakan mahasiswa ketika mengampu proses pembelajaran di sekolah dasar. Ya. Dalam mata kuliah ini terdapat 8 materi pembelajaran, yaitu gerak dasar fundamental, kesehatan dan kebersihan siswa, permainan kecil, sepak bola, bola basket, bola voli, atletik, dan senam. Perkuliahan ini dilakukan secara sinkronis dan asinkronus ya, dan menggunakan metode blended learning, sehingga terjadi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Sistem penilaian yaitu dengan bobot nilai 50% saya ambil dari kehadiran, 20% dari UTS, dan 30% dari UAS. Sekian dari saya. Selamat menikmati video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siang, ini Pak. siang-siang, tapi tetap masih semangat ya harusnya ya. Oke, ya hari ini kita belajar tentang gerak dasar fundamental ya. Jadi kita mempelajari tentang gerak anak ya. Kenapa kok kita harus mempelajari tentang gerak anak ya? Karena bagaimanapun ya nanti yang kita hadapi adalah seorang anak ya yang memiliki karakternya sendiri-sendiri, dan semua hal yang nanti akan dilakukan anak itu selama seumur hidup adalah dasarnya dari gerak dasar fundamental ini. Ya, jadi kita nanti akan mempelajari ya, nanti kita sharing-sharing dan mungkin nanti ada sedikit game untuk kalian. Ya, jadi kita nanti bermain bersama-sama ya, bermain tentang tebak atau menganalisis gerak dasar. Ya. Oke. Ya, untuk ya pengertian dari gerak dasar itu sendiri ya. Mungkin kalian tadi ketika saya sampaikan, oh apa itu gerak dasar, itu kalian sedikit bingung mungkin ya, ada sedikit bingung, ada sedikit bertanya-tanya di pikiran kalian. Nah, kita di sini sudah sedikit paham ya, gerak dasar fundamental itu pengertiannya adalah pola gerak ya, pola gerak. Jadi polanya suatu gerak, pola gerak yang inheren yang membentuk dasar-dasar untuk keterampilan gerak yang kompleks ya. Jadi suatu pola gerakan ya. Jadi kalian lebih enak untuk memahami suatu gerakan ketika nanti ya kalian memahami tentang gerak dasar. Ya. Jadi gerak dasar itu nanti untuk kita menganalisis suatu gerakan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, tidak hanya anak saja, untuk semua orang. Ya, jadi bisa diterapkan ke semua orang. Terus dalam dalam gerak dasar fundamental itu terdapat suatu hal yang sangat penting, yaitu apa? Gerak dasar fundamental itu adalah dasar dalam membentuk keterampilan teknik dalam berolahraga dan beraktivitas fisik seumur hidup. Ya, jadi aktivitas fisik seumur hidup itu ya nanti tergantung dari gerak dasar fundamentalnya. Ya, jadi kalau gerak dasar fundamentalnya bagus ya, nanti untuk membentuk gerak ya itu sangat mudah sekali karena dasarnya sudah ada. Tapi ketika dia gerak dasarnya kurang memenuhi prasyarat,
ketika nanti berolahraga, nanti harus belajar dulu tentang gerak dasarnya. Ya, apalagi apa itu namanya yang ingin ikut masuk ke klub-klub olahraga. Ya, karena mereka syarat dengan apa gerak yang kompleks, itu nanti mereka harus mempelajari dulu gerak-gerak yang dasar dulu. Gitu, ya. Terus ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang gerak dasar itu tidak hanya pengertiannya saja ya harusnya, tapi kita juga harus mempelajari tentang apa sebenarnya di dalamnya gerak dasar tersebut. Ya, jadi gerak dasar itu di dalamnya ada beberapa kelompok gerakan ya, yaitu satu adalah gerak lokomotor ya, yang kedua itu non lokomotor dan manipulatif ya. Nah, ini keterampilan keseimbangan gerak ini mungkin apa itu namanya ya tentang keseimbangan tubuh ini menurut Galahu ya. Tapi untuk yang dipakai saat ini adalah gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Kenapa kok seperti itu? Ya, non lokomotor itu ya mungkin ada sedikit menampilkan tentang keterampilan keseimbangan tubuh. Ya, jadi nanti ada keterampilan lokomotor, keterampilan non lokomotor dan keterampilan manipulatif. Nah, jadi ada 3 hal tersebut. Ya, ya. Tadi sudah dikelompokkan ya, ada 3. Apa saja, Mbak Risma? Mbak Anggira ya? Apa saja, Mbak? Ada gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Oke, gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Itu tadi ya tentang apa keterampilan gerak dasar yang sudah dikelompokkan menjadi 3. Ya, jadi ketika kita nanti mempelajari 3 hal tersebut, ya nanti kita bisa untuk menganalisis siswa itu mungkin katakanlah ada sesuatu gerak yang kurang atau mungkin geraknya yang terlambat, itu kita bisa tahu ketika kita sudah tahu pengelompokan geraknya terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya gerak lokomotor. Nah, tadi kita sudah sebutkan beberapa gerak ya. Sekarang kita harus tahu juga itu gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu apa? Gerak lokomotor apa? Mbak Rahma? Gerakan yang dapat berpindah tempat. Berpindah tempat. Berpindah tempat tuh yang kayak gimana, Mbak? Seperti apa ya? Seperti berlari, Pak. Berlari. Wah, Iya. itu berlari ya. Berarti ketika berlari itu berarti berpindah tempat dari mana sampai ke mana, Mbak? Dari tempat titik pertama ke tempat larinya itu. Oh, itu ya, Iya. oke. Ya, jadi lari dari start sampai finish gitu ya. Kalau nggak ada finishnya nanti nggak berhenti-berhenti nanti. Oke, ya jadi dari apa itu namanya satu tempat ke tempat yang lain. Nah, terus ada lagi ya lompat, meluncur dan sebagainya. Itu ada banyak itu contohnya ya. Nah, sebenarnya gerak lokomotor itu merupakan dasar dari dasar bagi perkembangan koordinasi gerakan yang melibatkan otot-otot besar, pertumbuhan otot, daya tahan dan stamina. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya. Jadi gerak lokomotor itu yang biasanya digerakkan itu adalah otot-otot besar. Contoh tadi Mbak Rahma. Mbak Rahma itu bilangnya lari ya. Oke. Coba Mas Bagas. Mas Bagas, kalau berlari itu yang gerak otot apa ya? Otot kaki, Pak. Otot kaki. Nah, otot kaki itu termasuk otot besar atau enggak ya?
Otot besar. Otot besar. Nah, ketika berlari, ototnya bertumbuh tidak? Bertumbuh. Bertumbuh. Tumbuhnya kayak gimana, Mas? Jika sering berlari kan bisa membuat kaki semakin besar itu. Semakin besar ya. Ya, ini nggak recommended berarti untuk yang mbak-mbak ya mungkin ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya lari itu membuat kaki ototnya besar. Ya, tapi ya kita harus paham dulu nanti ada di materi yang lain tentang tentang fisik ya, tentang fisik. Jadi itu ada ya nanti tentang gerak itu yang menyebabkan badan membesar itu apa, terus mungkin ada yang gerak yang mengecilkan tubuh itu apa, nanti ada, apalagi di ilmu gizi ya. Jadi itu untuk pertumbuhan otot ya, jadi itu ketika berlari otot akan semakin berkembang ya. Terus daya tahan dan stamina. Daya tahan dan stamina itu karena apa? Mungkin ada yang ingin berpendapat kok gerakan lokomotor bisa meningkatkan daya tahan dan stamina? Ayo. Ya. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Mungkin itu, Pak. Ya, gimana? Mungkin karena sering kalau lari kan dia kan aktif kan tubuhnya. Ya. Karena aktif, jadinya tuh daya tahan sama stamina-nya tuh kumpul gitu loh. Ya. Jadi gitu. Oke. Siap. Nah, jadi benar sekali ya. Jadi daya tahan itu tercipta ketika kita bergerak secara ada durasinya ya. Ya benar sekali. Oke. Nah, itu bagus sekali ya tadi. Mbak siapa tadi ya? Kok nggak kelihatan soalnya? Delphi, Pak. Mbak Delphi, oke. Terima kasih Mbak Delphi. Keren sekali itu untuk jawabannya. Oke. Nah, itu tadi tentang gerak lokomotor. Nah, selanjutnya yaitu gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada yang sudah baca terlebih dahulu? Pendapat kalian, wes. Yuk, mungkin ada pendapat kalian apa? Gerak yang tidak berpindah tempat, Pak. Gerak yang tidak berpindah tempat. Gerak yang tidak berpindah tempat itu yang seperti apa sih, Mbak itu? Seperti memutar sendi, mengayun tubuh, mendorong. Iya, mendorong. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk gerakan non lokomotor itu gerakan yang tidak berpindah tempat ya atau tidak bergerak, ada tumpuannya biasanya. Bagus sekali itu ya. Jadi memutar sendi, terus nanti mengayun anggota tubuh, mendorong, itu termasuk gerakan non lokomotor. Ya. Jadi seperti itu. Oke, terus untuk yang selanjutnya gerak manipulatif. Jadi gerak manipulatif adalah gerakan yang melibatkan suatu objek. Nah, ini langsung saya sampaikan ya, saya iri sama kalian ini. Oke, jadi melibatkan suatu objek ya. Jadi dibedakan menjadi dua itu ya. Gerakan reseptif dan propulsif ya. Nah, reseptif itu adalah ibarat kata kita menerima ya, menerima sesuatu. Ya. Kalau propulsif adalah memberikan sesuatu atau pengerahan gaya pada suatu objek. Ya. Jadi kalau gerakan manipulatif adalah melibatkan suatu objek, ya
gerakannya dibedakan menjadi dua, yaitu reseptif dan propulsif. Ya. Nah, untuk reseptif itu nanti yang menerima suatu objek, dan propulsif yaitu yang memberikan gaya, ya, atau mengerahkan gaya pada suatu objek. Oke. Ya, bagus sekali. Nah, ini gerakan manipulatif adalah gerakan yang apa itu namanya? Suatu ada apa itu namanya ya? Suatu dasar ya, satu dasar dari berbagai keterampilan permainan. Ya, mungkin katakanlah ini gambarnya di sini orang basket ya. Nah, itu dasarnya dari gerakan manipulatif. Mungkin di sini ada yang suka olahraga di sini? Ada? Ada, Pak. Olahraga apa, Mas? Main volley. Main volley. Oke. Nah, volley itu juga manipulatif ya, Mas ya? Manipulatifnya apa, Mas? Melempar bola. Melempar bola. Nah, melempar bola itu termasuk apa itu? Gerakan manipulatif apa? Propulsif. Propulsif karena mengarahkan benda. Nah, mengarahkan benda. Woi, bagus sekali. Ini sedikit ada bayangan nih sudah ya. Oke, ya karena ini sudah ada sedikit bayangan tentang itu, nanti kita bagi aja langsung 2 kelompok ya. Ini nanti saya breakout room dan silahkan langsung apa itu namanya dicatat temannya. Nanti setelah itu langsung masuk ke ruang utama ini lagi, bukan live end chat ya, end meeting ya, tapi live breakout room ya, langsung masuk ke sini lagi. Kita bermain game ya. Gamenya apa? Nah, gamenya ini. Nah, gamenya itu nanti kita buat menjadi 2 kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu nanti kita memperagakan gerak ya. Gerak sehari-hari, bebas gerak apa. Nah, untuk kelompok kedua nanti tujuannya kita menganalisis gerak ya. Jadi kita bermain game ya, nanti siapa yang mungkin cepat langsung menjawab ya, menjawab dengan cepat ya. Nanti dihitung sampai 5 detik ya. Kalau nggak bisa menjawab ya, berarti nanti kelompok itu jadi ya, nanti langsung memperagakan gerak sehari-hari. Ya, jadi nanti lakukan bergantian selama 3 kali saja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, paham? Paham ya. Jadi nanti kita lakukan ya 3 kali saja, nggak usah banyak-banyak. Kita langsung bagi kelompok sekarang. Oke. Langsung saya bagi kelompoknya menjadi 2. Silahkan nanti langsung masuk ke room ini lagi. Nah, ini saya open ya. Coba. Nah, silakan dicatat. Silakan masuk ke breakout room dulu, nanti terus dicatat ya. Halo. Wah, ini selamat datang kembali ya. Gimana, sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini yang room 1 itu adalah kelompok 1 ya. Nanti silakan room 1 bisa memperagakan gerak. Ya, langsung memperagakan gerak. Dan nanti untuk yang memperagakan gerak silakan raise hand agar nanti langsung saya sorot ya. Jadi nanti bisa semuanya teman-teman bisa lihat ya. Kalian geraknya itu seperti apa. Oke. Monggo silakan kelompok 1. Siapa yang mau memperagakan? Saya, Pak. Siapa? Mas.
Bagas. Mas Bagas atau siapa ini? Siapa? Mbak Saya, Pak. Tia. Iya. Mbak Tia dulu, Mas. Oke, ladies first ya. Oke, sebentar. Mbak Tia. Mbak Tia, saya spotlight dulu. Oke. Nah, silakan Mbak Tia diperagakan gerakannya. Gimana gerakannya? Itu gerakan apa itu? Nah, itu. Oh ya, itu. Oke. Ya. Oke. Silakan langsung kelompok 2. Siapa yang mau jawab nih? Ayo, silakan. Siapa yang mau jawab? Ayo. Ya, Pak. Mbak Hervi. Yo, halo Mbak Hervi. Gimana Mbak Hervi? Dilakukan oleh Mbak Tia itu gerak Apa? Gerak apa? gerak manipulatif. Manipulatif. Manipulatif apa itu, Mbak ya? Gerak manipulatif yang propulsif. Propulsi. Oke, karena itu ya. Oke, teman-teman, gimana teman-teman ya? Kelompok 1. Benar enggak itu? Betul. Betul. Betul, Pak. Oke, bagus sekali. Siap. Keren, keren, keren. Oke. Ya. Bagus sekali ya. Ternyata sudah pada paham tentang gerak dasar ya. Ya, jadi itulah gerak dasar ya. Jadi dengan gerak-gerak tersebut ya, kita bisa menciptakan suatu gerak yang kompleks ya. Contoh ketika tadi ya kita tahu yang namanya menggerakkan kaki. Terus nanti bisa ada gerakan berlari. Ketika berlari nanti bisa dicampur dengan memantulkan bola, yaitu menjadi bermain bola basket. Ya, kita bisa sambil memukul bola. Oh, berarti bisa bermain bola voli. Nah, karena ada apa gerak dasar. Ya, jadinya nanti ada yang namanya gerakan keterampilan olahraga. Oke, keren sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, bagus ya ini hari ini mungkin cukup sekian ya, kita sudah memahami tentang gerak dasar. Ya, untuk selanjutnya nanti ada materi di Sunan, silahkan di-download dan bisa dikerjakan ya penugasan di Sunan. Ya, saya rasa cukup sekian ya. Silahkan bisa dibuka Sunannya dan absennya ada di Sunan semuanya. Ya, silahkan dimanfaatkan. Jika nanti mungkin ada pertanyaan ke saya atau ke siapapun atau mungkin ingin diskusi, bisa dilakukan via grup WhatsApp. Ya, jadi nanti kita manfaatkan semua forum yang bisa kita manfaatkan untuk belajar bersama. Ya, tidak hanya kalian yang belajar, saya juga belajar. Ya, karena sejatinya kita tidak ada yang lebih pintar ya, hanya yang ada itu adalah dahulu lahir ya. Ya, siapa tahu kalian lebih mengetahui sesuatu daripada saya. Ya, jadi kita sharing di sini. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian ya, tetap sehat ya, olahraga terus ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.